pilih dan bukan hanya kau kasih dan kau pilih Tuhan, tapi kau menyediakan dan memperlengkapi kami dengan janji-janji-Mu Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami Bapa. Ini kami semua Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah membawa persembahan yang terbaik dari hati kami atas apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya kami Tuhan boleh diperkenan sekali lagi Tuhan untuk boleh menikmati kebaikan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan hati kami, Engkau mengetahui apa yang menjadi masalah yang sedang kami hadapi. Tapi biarlah kami boleh berkata bahwa Tuhan kami lebih besar daripada itu semua. Dan kami percaya dan bersyukur bahwa tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kami, semua di dalam pengawasan-Mu, semua Tuhan di dalam perhatian-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kami. Pimpin dan tolong setiap kami, dan bila kami boleh mendengarkan dan bila firman boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dan menguatkan dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sangat terbatas, yang berdosa dan hina ini, kiranya boleh membawa Tuhan harta yang mulia bagi kami semua, yaitu Engkau dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang ya Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan izinkan saya untuk boleh berbagi firman Tuhan pada kita semua. Mungkin lihat tadi song leadernya baru ya Bapak Ibu ya. Kenalkan ya Ibu Safira, rekan saya juga dulu di salah satu sekolah ya yang ada di Surabaya. Oke, baik, kita akan belajar bersama-sama ya. Sebenarnya kalau boleh saya katakan firman Tuhan ini juga sedang berbicara kepada saya ya. Oke, saya sedang juga belajar untuk waktu saya berjalan ke sini ya, saya mohon Tuhan kasih karunia itu juga boleh menghidupi apa yang boleh yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi pembicara firman itu enggak gampang loh. Karena sebelum menyampaikan paling tidak dirinya sendiri dulu yang dituntut untuk paling tidak meresponi gitu ya. Enggak gampang. Oke, baik, kita akan belajar bersama-sama ya. Khotbah ini lahir dari khotbah minggu lalu sebenarnya, ketika salah satu pembicara menyinggung tentang Daud yang dipilih ya. Daud yang dipilih, kemudian dia mau gembalakan 3 atau 4 ekor domba ya Bapak Ibu ya. Saya pernah dengar itu, tapi saya mau cari ayatnya gitu kan. Nah, saya maunya sesuatu yang harus itu biblical. Saya cari ayatnya, kemudian saya kira membaca kisah tentang Daud ya. Menariknya begini Bapak Ibu, yang saya dapatkan waktu itu saya mencoba untuk mempelajarinya adalah begini. Daud itu kan sudah dipilih, betul ya? Sudah diurapi menjadi raja. Tapi sebelum dia menjadi raja, Daud itu kalau sekitar mungkin umur masih belia begitu ya, dia diurapi, dia menjadi raja itu baru umur 40. Panjang prosesnya. Diurapi di sini 40 tahun kemudian, sekitar mungkin 30 tahun lah ya, 30 tahun kemudian dia baru menjadi raja. Prosesnya itu panjang ternyata. Dan selama proses itu Daud banyak masalah, betul tidak? Pernah berpikir gitu? Saya pikir kalau sudah diurapi itu, wah, harusnya itu orang itu bebas dari masalah. Ya kan, perjalanan menuju tahta itu lancar-lancar saja. Mau siapa saja yang menghalangi, wah Tuhan bereskan. Mestinya begitu, betul tidak? Tapi kalau kita melihat dari Daud, kalau boleh saya lihat, ternyata enggak. Dalam proses itu dia mengalami banyak pergumulan. Dalam proses itu dia juga banyak menghadapi tantangan. Meskipun seluruh dunia tahu bahwa Daudlah yang diurapi menjadi raja, tapi proses ke sana tidak lepas dari kesulitan. Tetapi ketika kita melihat bahwa Daud ternyata benar-benar menjadi raja, kita tahu bahwa di dalam proses yang sulit itu ternyata Tuhan tidak tinggal diam, betul ya? Ternyata dalam proses yang penuh dengan tantangan dan halangan itu, ternyata Tuhan itu tidak berhenti bekerja. Betul tidak? Jadi kalau boleh saya katakan bahwa cara Tuhan itu bekerja itu kadang-kadang nggak seperti yang kita ekspektasikan gitu loh. Ya kan? Oh, kalau sudah dipilih Jokowi gampang jadi menteri, misalnya begitu. Enggak, ternyata prosesnya nggak seperti itu. Tetapi yang menarik ketika kemudian Daud berhadapan dengan Goliat, saya melihat begini, Bapak Ibu. Setelah kisah ini kok lebih banyak kepada Daud dan bukan lebih kepada latar belakang Goliat. Bapak Ibu pernah nggak baca dalam kitab Goliat itu siswa adalah anak yang bermasalah, papanya ibunya cerai, ada nggak cerita tentang itu? Enggak ya. Oke, 2 orang yang berhadapan, tetapi Alkitab itu menyorot kepada Daud yang kecil, betul ya? Bukan berarti bahwa Goliat nggak punya masalah. Mungkin waktu badannya gede dia dibully, betul ya? Wah, kamu tuh badannya gede, kamu rasa salah, mungkin dibully.
tidak menyorot pada kehidupan Goliat, Alkitab menyorot pada kehidupan Daud. Ini yang saya dapatkan, bahwa pergumulan kita, ya kan, kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, itu mengerjakan sesuatu. Betul ya? Pergumulan Daud, dia kan kalau nggak salah kemarin kita juga dengar kan, bahwa kenapa dia menggembalakan 3 atau 4 ekor itu sebenarnya papanya itu sempat lihat Daud, udahlah kamu kerja sana dulu ya. Padahal sebenarnya pada waktu itu supaya Bapak Ibu tahu, Daud juga bukan dari keluarga yang miskin, dia dari keluarga yang mampu. Mestinya menggembalakan itu kan pekerjaannya para pembantu gitu ya, para budak gitu kan. Tapi kenapa Daud kok disingkirkan? Ya kan karena memang mungkin mereka semua meremehkan Daud, atau mereka mungkin tidak menganggap bahwa Daud ini adalah anak yang seperti dengan koko-kokonya, mungkin udah kamu sana aja gitu ya. Oke. Tetapi kita tahu bahwa Daud yang bergumul, ya kan, tetap kemudian dia menghadapi kesulitan. Tetapi Alkitab itu menyorot kehidupan Daud. Kenapa? Karena saya percaya bahwa setiap kesulitan, tantangan yang dihadapi orang percaya itu mengerjakan sesuatu. Makanya Alkitab tidak peduli dengan kesulitan yang dihadapi oleh Goliat, betul ya? Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu ternyata sempurna loh dalam diri Daud. Padahal kehidupan Daud itu ketemu dengan lika-liku, ya kan, kesalahan, naik, turun, ya kan, jatuh, bangun. Tapi kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu sempurna. Nanti kita akan sama-sama belajar. Semoga ini bisa membuat Bapak Ibu semua terkejut, ya kan, sama seperti saya terkejut. Iya ya, keren ya Tuhan itu ya. Oke. Nah, topik yang saya mau berikan adalah di sini dalam perkenanan Tuhan. Ya, sekali lagi, dalam perkenanan Tuhan. Oke. Nah, next. Alkitab berkata demikian, setelah Saul disingkirkan, ini sama-sama kita baca ya, ini, karena ini ayat utama ya, 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Oke, saya tambahkan akan di situ karena memang versi dalam bahasa Inggrisnya itu memang menggunakan kata akan, shall. Oke, akan melakukan segala kehendakku. Coba kalau Bapak Ibu mungkin lihat, ya kan, karena background saya guru Bapak Ibu, jadi kalau Bapak juga ngajar, ya kan, maafkan. Tapi ini bagi saya talenta itu. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Yuk kita kembali yuk pelajaran sekolah minggu. Oke, Daud itu kenapa kok disingkirkan? Karena Daud mati di dalam perang. Siapa yang bunuh? Tuhan? Enggak, pihak lawan. Setuju ya? Lalu karena Saul kemudian meninggal dunia, mati di dalam peperangan, Israel tidak punya raja, maka kemudian mereka berbondong-bondong datang pada Daud, jadilah raja kami. Coba Bapak Ibu lihat, prosesnya seperti proses natural. Setuju? Betul ya? Biasa itu, ya kayak umum lah. Ya kan, tidak ada sesuatu yang supranatural dari peristiwa itu. Setuju ya? Tetapi apa yang Alkitab katakan? Kisah para Rasul katakan, ya kan? Oke, Saul disingkirkan Allah. Daud diangkat Allah. Anda bisa melihat kedaulatan Tuhan itu. Bahwa mungkin di mata kita nampaknya itu semua adalah terjadi secara natural, tetapi sebenarnya rencana supranatural Allah itu bekerja. Bisa dipahami? Ya, nampaknya peristiwa itu natural, tapi sebenarnya itu adalah ada satu karya supranatural di mana Allah itu bekerja menggenapi urapan yang sudah diberikan ke Daud waktu dia masih kecil dulu. Betul? Gimana Allah menginginkan dia dibunuh? Siapa yang bunuh? Bukan Allah. Ya kan, prosesnya kayak natural, tapi semua di dalam sebuah planning Tuhan, di dalam sebuah rencana Tuhan. Nah, sekarang kembali kepada diri kita. Yuk. Ya kan? Masing-masing kita punya pergumulan, masing-masing kita punya kebahagiaan, masing-masing kita juga punya kesulitan. Bagaimana kita melihat kedaulatan Tuhan dalam itu semua? Saya kembalikan pada Alkitab bahwa setiap proses kehidupan kita semua di dalam kedaulatan Tuhan, dan Allah sedang mengerjakan sesuatu. Amin. Ya kan? Jadi kembali kepada Alkitab. Kenapa sih kok di dalam mimbar ini kita nggak terlalu suka yang khotbah-khotbah yang misalnya ikut Tuhan pasti sukses gitu ya. Ikut Tuhan pasti lancar jaya, ya kan, oke, sehat selamanya, ya kan, tidak ada masalah sama sekali. Kenapa kita menolak bagian itu? Karena memang bukan itu Injil yang sejati, betul ya? Daud saja yang dipilih, tidak selamanya dia sukses, betul ya? Ada momen dia harus melarikan diri dari Saul. Ada momen dia merasa dirinya dikejar-kejar seperti anjing.
Ada momen dimana ketika dia harus meninggalkan semuanya supaya menyelamatkan dirinya, dia harus masuk ke wilayah musuh, ketemu sama prajurit musuh, dibawa pada pimpinannya. Akhirnya kemudian Daud ngapain? Supaya selamat, pura-pura gila. Dan kemudian mereka mentertawakan Daud ini, raja yang bunuh, katanya Saul bunuh ribuan, ini bunuh 10 ribuan. Gendeng bener ya. Malah dia jadi bahan olah-olahan dan Daud tetap berusaha tetap gila. Kalau kita melihat ke Mazmur sebagai hati Daud itu berdoa kepada Tuhan, lolos. Kita bisa melihat bahwa sepertinya kok kesulitan demi kesulitan demi kesulitan. Ternyata kesulitan demi kesulitan terjadi pada diri Daud tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam diri Daud. Bisa pahami? Kenapa? Karena Daud diberkenan Tuhan sejak semula. Tapi itu kan Daud. Nanti kita akan lihat. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku. Kalau kita mau tanya, taat dulu, kemudian diberkenan, atau diberkenan dulu baru taat kita? Kalau menurut ayat ini, kita diberkenan terlebih dahulu. Kita dipilih terlebih dahulu, kita dicintai Tuhan terlebih dahulu, hati kita diubah menjadi hati yang baru kita punya modal untuk taat. Nanti pelan-pelan kita akan belajar. Tapi dari ini semua, kalau Bapak Ibu bisa melihat, ya kan, saya mendapatkan satu yang menarik. Tetapi yang pasti begini, Bapak Ibu, kenapa sih kok Daud ditulis berkenan di hatiku? Bapak Ibu tahu nggak? Cuma 2 orang di Alkitab yang dimana Tuhan itu berkenan di hatiku. Di mana Tuhan berkata berkenan di hatiku. Pertama adalah Daud, yang kedua siapa? Yesus. Yang kedua siapa? Yang kedua Tuhan Yesus. Saat dia dibaptis, dia keluar, dengarkanlah dia, kepadanya aku berkenan. Berarti ketika ayat ini berbicara Daud berkenan di hatiku, ini sesuatu yang bukan sepele loh Bapak Ibu. Karena cuma 2 orang, Yesus dan Daud. Nanti kita akan bisa melihat sama-sama sesuatu yang luar biasa. Kenapa Daud? Kenapa nggak Samuel? Kan Samuel juga yang mengurapi Daud, betul tidak? Nabi, keren betul tidak? Ya kan? Samuel jauh lebih bagus, Samuel jauh lebih hebat, Samuel dekat dengan Tuhan, Samuel bisa dengar suara Tuhan. Daud tidak pernah dengar suara Tuhan. Daud dengar suara Tuhan daripada para nabi-nabi. Kenapa nggak Samuel saja? Kenapa nggak kepada Samuel Tuhan berkata, aku berkenan? Justru kalau misalnya kemudian Tuhan berkata kepada Samuel, aku berkenan, saya yang minder Bapak Ibu. Betapa sempurnanya Samuel, betul ya? Tapi ketika Tuhan berkata bahwa kepada Daud aku berkenan, saya nggak minder. Daud pernah melakukan kesalahan, setuju ya? Daud pernah jatuh. Daud pernah melakukan kejahatan yang mungkin dia nggak pernah bayangkan. Seberapa banyak di antara kita juga begitu. Aduh, kok jatuh ya? Padahal aku nggak pernah bayangkan akan jatuh dalam hal begini. Betul nggak? Seberapa banyak di antara kita seperti itu? Daud juga pernah takut. Daud juga pernah lari. Betul ya? Daud juga pernah istilahnya dikucilkan. Beda dengan Samuel. Betul ya? Beda dengan Samuel. Jadi saya bersyukur ketika kemudian ayat berkenan di hati ini merujuk kepada Daud. Saya bersyukur bahwa bukan kesempurnaan kita lah yang membuat Tuhan itu berkenan kepada kita. Bisa dipahami? Bukan kesempurnaan perilaku kita, bukan kesempurnaan kebiasaan kita, bukan kesempurnaan personality kita yang membuat Tuhan itu berkenan kepada kita. Oh tidak. Justru Tuhan berkenan kepada kita karena memang Dia memutuskan untuk berkenan kepada kita. Dan selanjutnya karena perkenanannya kita punya kemampuan untuk melakukan segala kehendaknya. Ini yang membedakan kekristenan dengan yang lain Bapak Ibu. Mereka berusaha untuk lakukan A, lakukan B supaya Tuhan mereka berkenan. Kalau lihat dari hidup Daud, apa sih yang Tuhan berkenan? Enggak ada. Selain bahwa memang Tuhan memilih untuk berkenan kepada Daud. Yuk kita sama-sama belajar, ya kan? Apa perkenan itu, ya kan? Dan kenapa ini penting, Bapak Ibu?
Kemarin saya terberkati dengan sebuah khotbah yang berkata begini, kenapa sih kita takut menghadapi masalah? Takut menghadapi masalah, kenapa? Cuma dua hal yang membuat kita takut. Yang pertama, kita tidak tahu akan apa yang terjadi, betul ya? Dan yang kedua, kita tidak tahu siapa diri kita dalam menghadapi peristiwa ini, betul ya? Tetapi kalau kita mau balik pada Alkitab, ya memang kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita tahu ketika itu terjadi, Tuhan pasti ada di sana, betul nggak? Betul. Dan yang kedua, kita akan sama-sama belajar hari ini siapa kita di hadapan Tuhan. Paling tidak hari ini kita bisa belajar bahwa saya adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama belajar. Apa perkenan itu? Ya, next. Perkenan itu berbicara mengenai 3 hal Bapak Ibu: pemilihan, perlindungan, dan pemulihan. 3P, ya kan? Oke, pemilihan, perlindungan, dan pemulihan. Yuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, apa yang menunjukkan bahwa Tuhan berkenan pada kita? Yang pertama adalah Allah telah memilih kita. Sekali lagi, Allah telah memilih kita. Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara apa? Kandang-kandang kambing domba. Kenapa disebut kandang kambing domba? Itu bukan pekerjaan yang terkenal, itu bukan sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang spesial itu, ya kan? Pekerjaannya para budak. Di tengah komunitas itulah kemudian Tuhan mengambil seorang hamba. Oke, dengan cara apa? Dipilih. Sebalik. Seberapa banyak di antara kita yang sering menyanyikan lagu kita dipilih, betul ya? Dari segala bangsa. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin berbicara mengenai pemilihan, banyak orang itu berbicara begini. Ini juga kekeliruan saya dulu, bahwa pemilihan berbicara mengenai keselamatan. Loh, nggak salah. Tapi kalau dari ayat ini kita tahu bahwa pemilihan itu berbicara mengenai apa? Ketaatan. Berbicara mengenai apa? Penghambaan. Anda dan saya dipilih memang selamat di dalam Tuhan karena pemilihan Tuhan. Tetapi Anda dan saya dipilih bukan untuk itu tujuannya, tapi supaya Anda dan saya ini bisa hidup menyerahkan diri kepada Tuhan dan menghambakan diri kepada Tuhan. Dan siapakah kita? Kita ini dari kelompok kalangan kandang domba itu loh Bapak Ibu. Yang gak penting ini, kita tuh orang yang gak penting itu loh. Tetapi Allah yang maha tinggi ingin memilih kita untuk menjadikan hambanya, melakukan pekerjaan yang penting. Apa itu? Melaksanakan rencana Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya, apa sih yang Tuhan sedang kerjakan di dunia? Simple, mengerjakan rencananya. Kapan? Rencana yang didesain sebelum langit dan bumi dicipta, Tuhan terus bekerja. Dan di dalam pekerjaannya yang hebat, pekerjaan yang sempurna, pekerjaan yang supernatural itu, Tuhan menghendaki kita ini loh yang bukan orang-orang penting ini menjadi hambanya untuk mengerjakannya. Amin. Matius 6 ayat 10, Yesus berkata, bertobatlah. Di dalam doa Bapa kami, ya kan? Yesus berkata, datanglah kerajaanmu apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bicara mengenai apa nih Bapak Ibu? Kalau kita berdoa juga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kita berbicara mengenai datanglah kerajaanmu, who is the king? Siapa yang jadi raja? Bapa kita kan? Tuhan kita kan? Kalau dia raja lalu apa? Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Dan ini doa yang seharusnya kita ucapkan saat, bukan di saat ya, tapi di setiap hari, betul ya, doa Bapa kami. Oke, seperti di bumi seperti surga. Maksudnya pilih. Saya mau nanya, kalau Tuhan punya mau di surga, siapa yang mengerjakannya? Malaikat. Kalau Tuhan punya mau di muka bumi, siapa yang mengerjakannya? Kita. Karena di surga, hamba Allah adalah malaikat. Di bumi, hamba Allah adalah kita. Bisa dipahami? Perkenanan Tuhan berbicara mengenai bahwa Tuhan itu memilih kita untuk mengerjakan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang sepele.
Seluruh eksistensi kehidupan kita itu adalah mengerjakan apa yang menjadi mau Tuhan. Itu kenapa kita harus taat pada Tuhan, menyerahkan hidup kita pada Tuhan, melakukan seluruh perintah Tuhan. Karena hanya dengan cara demikian kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengerjakan rencana Allah di dunia ini, yaitu mendirikan kerajaannya sepanjang masa. Saya paham ya? Saya akan berikan contoh. Saya lupa naruh gambarnya Bapak Ibu. Saya kan kebetulan sedang ada satu proyek yang mesti saya kerjakan gitu ya, membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Jadi saya saat menyewa satu kamar di sebuah apartemen. Ya kan, waktu itu saya mau berangkat pelayanan, ya kan. Saya keluar, ya kan. Terus, ini kan apartemen kan tinggi ya Bapak Ibu ya. Dan enaknya kalau di apartemen itu bisa melihat pemandangan luas gitu ya. Oke, lihat kota Surabaya ya kan. Bayangkan kota Surabaya jam 7 gitu ya, saya lihat gitu. Terus waktu saya keluar itu saya ada sekelompok orang itu yang nyanyi gitu kan. Oke, ya kan. Dalam Yesus kita bersaudara, gitu ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Saya di apartemen kok ada orang nyanyi kayak gini. Tak pikir ada gereja di apartemen gitu kan. Oh ternyata saya makin mendekat ternyata itu satu jendela besar Bapak Ibu ya. Di pinggir apartemen itu saya melihat gitu kan. Nah itu area pergudangan. Lalu ada orang yang gelar kayak semacam terpal gitu ya Bapak Ibu ya. Terpal terus ada lampu satu terang gitu kan. Terus mereka berkumpul nyanyi. Oh ternyata ada PD. Di tengah pergudangan itu ada PD. Dan mereka nyanyi itu bisa kedengaran gitu loh. Saya lihat itu kan, hati saya itu ternyuh gitu kan. Oke, ya kan. Meskipun mereka diterpal, mereka nyanyi gitaran gitu kan. Habis itu kemudian mereka nyanyi lagu worship, ya kan. Mau masuk khotbah, ya kan. Terus saya pergi. Loh kenapa pergi Pak? Gak bisa kedengaran khotbahnya, betul ya. Oke, tapi kalau nyanyi mereka kedengaran gitu ya. Nah, lalu kemudian saya ambil foto. Menariknya begini Bapak Ibu. Wah, ini satu kumpulan orang Kristen di sini. Mereka beribadah. Terus landscape-nya itu, pandangannya itu adalah gedung-gedung yang cantik-cantik yang bagus-bagus dengan lampu-lampu yang indah. Terus saya berpikir begini, kalau Tuhan melihat segala sesuatu, kira-kira konsentrasi Tuhan kemana? Coba bayangkan. Dari ayat ini, Matius 6 ayat 10. Konsentrasi Tuhan itu kemana? Gedung yang indah, cewek mungkin. Apakah gemerlap kotak ini kemudian Tuhan perhatikan? Enggak. Kumpulan orang-orang yang sederhana yang sedang beribadah ini Tuhan perhatikan. Bisa dipahami? Itu kemudian gambaran itu membuat saya kemudian ternyuh gitu kan. Wah, gak bisa kita sepelekan pelayanan. Loh kenapa? Karena Tuhan itu ingin mendirikan, bukan mendirikan gedung pencakar langit. Yang Tuhan ingin dirikan adalah kerajaan Allah. Berbicara mengenai apa? Kumpulan orang-orang yang percaya pada Tuhan ini. Karena kerajaan harus tegak dari generasi ke generasi, maka harus ada orang yang melayani, harus ada orang yang memberitakan Injil, ada orang yang harus mungkin berangkat kantor, kemudian temannya sedih, kita bawain firman Tuhan, harus ada orang yang demikian. Supaya kerajaan Allah terus berlangsung di muka bumi. Bukan gedung pencakar langit yang membuat Tuhan kagum. Bukan kemudian gemerlap kota Surabaya yang membuat kemudian Tuhan itu mencintai kota Surabaya, bukan. Karena ada orang-orang pilihannya ini loh yang sedang beribadah. Itu membuat Tuhan kemudian memandang mereka. Karena rencana Tuhan adalah menggenapi kerajaannya, menggenapi kehendaknya melalui kerajaannya. Dan Anda dan saya adalah hamba yang harus mengerjakannya. Loh, kalau kita nggak mau, kira-kira kerajaan Allah masih berlangsung nggak? Kalau kita menolak, masih. Batu pun bisa Tuhan pakai untuk memuji Tuhan, betul ya kan? Batu bisa dipakai. Artinya bahwa tanpa kita pun Tuhan mampu mengerjakannya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menjadikan kita partnernya untuk mengerjakan rencananya. Belum melalui apa? Pelayanan. Enggak, nanti kita akan lihat melalui seluruh eksistensi kehidupan kita. Dari situ kita bisa mengerjakan apa yang menjadi rencana dan mau Tuhan. Next, ya kan? Poin yang ketiga. Bagaimana kita hidup di dalam perkenanan Tuhan adalah Allah melindungi kita. Allah melindungi kita. Saya agak sedikit pelan-pelan Bapak Ibu. Ya, yuk kita lihat. 1 Samuel 18 ayat 13. Sebab Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di mana? Depan dalam segala gerakan. Maunya Saul apa kira-kira?
terhadap Daud. Kenapa Daud selalu taruh di depan? Tiap perang di depan, tiap perang di depan, tiap perang di depan. Oh, kamu jadi kepala apa-apa, tapi tujuannya di depan. Supaya apa? Mati. Waktu Daud berhasil mengalahkan Goliat, hidup Daud bukannya lebih aman, jauh lebih tidak aman, betul tidak? Oleh Saul ditaruh di depan terus, tiap perang dia di depan, tiap perang di depan, tiap perang di depan. Tapi saya tanya, mati nggak Daud? Enggak. Ironisnya, nanti kita akan belajar. Ironisnya, Daud ternyata nggak lebih baik daripada Saul. Ketika dia jatuh cinta dengan istri Uria, Bathsheba, apa yang terjadi? Dia memberi surat pada Uria supaya Uria taruh di depan, dan Uria mati. Bedanya apa Daud sama Saul? Cuma satu, Saul tidak diperkenan, Daud diperkenan. Bicara mulai perkenanan Tuhan itu ngeri-ngeri sedap gitu loh. Sedapnya apa? Kita jadi hamba Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan. Tapi ngerinya apa? Kalau orang tidak diperkenan, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan, dia tidak akan mendapatkan perkenanan tersebut. Bisa paham ya? Dia taruh di depan terus. Tapi saya mau tanya, saya percaya begini loh Bapak, selama rencana Tuhan belum tergenapi dalam hidup Daud, Daud tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Betul ya? Saya sering berikan gambaran ini. Dari 12 murid Yesus, ya kan, yang hidupnya paling tua dan matinya natural itu cuma satu, Yohanes. Matius dipenggal di Ethiopia, Petrus disalib terbalik di Roma, Paulus juga dipenggal di Roma, lalu kemudian Yakobus yang rasul dibunuh di Yerusalem. Pertama kali yang mati adalah Yakobus yang di Yerusalem, ya kan. Kemudian Yakobus saudara Yesus juga mati di Eropa, ya kan. Yang lain semuanya mati mengerikan, kecuali cuma satu, Yohanes, rasul paling muda yang bersandar pada dada Yesus. Kenapa kok bisa bersandar pada dada Yesus? Karena kita membayangkan itu kan orang tua dengan orang tua, enggak, sebenarnya dia bersandar itu karena Yohanes adalah rasul yang paling muda. Tapi dia rasul yang matinya paling tua, umur 90-an, 93 atau 98. Nah, kenapa kok kemudian matinya natural? Karena berkali-kali dicoba dibunuh, nggak berhasil. Dimasak di air panas nggak mati, dikasih racun ya nggak mati. Karena nggak mati-mati, kemudian terjadi frustasi lah orang Romawi, dibuang ke pulau. Kenapa? Kok Tuhan izinkan yang lain matinya cepat, yang ini kok lambat? Karena ternyata di Pulau Patmos Tuhan masih mengerjakan sebuah rencana, yakni dia meminta Yohanes untuk menulis penglihatannya di dalam kitab Wahyu, kitab yang menjadi penutup dari perjanjian baru. Sehingga kita bisa tahu ternyata Tuhan mengerjakan kerajaannya bukan hanya pada penciptaan, tapi sampai akhir zaman. Bisa dipahami begitu? Masing-masing kita ketika kemudian kita percaya bahwa kita dipilih dan kita diperkenan Tuhan, percayalah seluruh eksistensi kehidupan kita itu mengerjakan rencana Tuhan. Sehingga kesedihan yang di dalamnya, kebahagiaan di dalamnya, tantangan, promosi di dalamnya, semuanya adalah bagian di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Yohanes mulai 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan apa? Seorang pun, sama-sama kita baca, tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kita ini cuma pilihan ini, ya kan? Oleh Bapa diberikan kepada Kristus. Tapi waktu Bapa memberikan kepada Kristus, tangan Bapa tidak melepaskan itu pada Kristus. Dua-duanya menggenggam kita. Dua-duanya menggenggam umat pilihan. Maka tidak ada satu pun di antara kita akan binasa, satu pun di antara kita tidak akan pernah luput, karena dua tangan Allah, Bapa dan Kristus, sama-sama memegangnya. Makanya ayat ini mendorong kita untuk berkata, ayolah, jangan takut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan takut. Kita tidak pernah lepas dari genggaman Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang mungkin sedang dirajam batu seperti Stefanus? Ada yang Bapak Ibu yang dirajam batu seperti Stefanus? Iya kan? Ada?
Enggak ya. Tapi ketika Stefanus di Raja Batu mati dalam usia muda, apakah kita katakan bahwa dia matinya mengenaskan? Oh enggak. Stefanus matinya dalam posisi mengerjakan rencana Tuhan. Lu kok bisa Pak? Ini masih nol, dia khotbah, ya kan? Beda dong sama Yusuf. Coba Yusuf, ya kan? Oh, Yusuf kan masih muda juga, betul ya? Kemudian dia menjadi asisten daripada perdana Firaun, dan kemudian dia menyelamatkan Israel. Keren Pak. Itu rencana Tuhan. Lalu bagaimana dengan Stefanus yang matinya di Raja Batu? Rencana Tuhan atau tidak? Saya percaya rencana Tuhan. Loh kenapa? Karena ketika Stefanus di Raja Batu, lalu kemudian orang yang Raja Batu Stefanus dilindungi oleh seseorang. Siapa namanya? Paulus atau Saulus. Loh, memangnya kenapa? Karena dia membunuh satu anak Tuhan yang masih muda, Bapak Ibu, dan melindungi para pembunuh ini. Paulus ketika dia bertobat, itu dia bisa berkata, di antara semua rasul, aku yang paling berdosa. Artinya Paulus ngomong kayak gini loh, aku tuh pernah bunuh satu anak muda yang memberitakan Injil. Para pembunuhnya tak lindungi. Kurang berdosa sama saya. Tapi dosa yang segede itu Tuhan ampuni. Artinya hidupku menunjukkan kesabaran Tuhan yang luar biasa. Tapi saya mau tanya, bagaimana Daud bisa berkata bahwa hidupku menunjukkan kesabaran Tuhan kalau dia tidak melindungi para pembunuh Stefanus? Bukan ya? Artinya bahwa kematian Stefanus yang mungkin cuma seberapa ayat lah yang ada di Alkitab, kematiannya justru mengerjakan rencana Tuhan yang besar. Sehingga kita bisa berkata pada semua orang yang berdosa, mau gede apapun dosamu, enggak segede Paulus saja diterima Tuhan, apalagi. Atau mungkin dalam pergumulan hidup kita, mungkin suatu saat kita akan jatuh, kita bisa berkata pada diri kita, sebesar apapun dosa saya pada Tuhan, sebesar apapun kejatuhan saya di dalam hidup ini, saya percaya Tuhan tetap mengampuni. Wong Stefanus, yang Paulus saja diampuni. Bagi saya ketika Tuhan berkenan kepada kita, Bapak Ibu, bukan hanya bahwa dia bersiap untuk melindungi kita sampai rencananya berlangsung di dalam kehidupan kita, tapi dalam proses itu juga pengampunan Tuhan juga terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Oke, next. Satu kutipan buat Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kita ada dalam perlindungan Tuhan yang pasti, maka beriman adalah hal yang wajar, namun tidak dengan kecemasan. Wah, ini ayatnya juga berbicara pada diri saya, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang masih cemas, kadang-kadang masih khawatir. Oh, nggak bisa, ya kan? Ketika kita di dalam perkenan Tuhan, kita sudah tahu bahwa kita ini adalah orang yang diperkenan Tuhan, maka perlindungan Tuhan pasti berlangsung di dalam kehidupan kita. Nggak ada yang bisa merebut kita tanpa pandangan Tuhan, tanpa rencana Tuhan. Saya mau tanya, seberapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Israel yang sekarang masih bangsa pilihan? Masih ya? Saya percaya, tapi secara fisik ya, secara spiritual mereka bukan. Kita lah yang bangsa pilihan secara spiritual, ya kan? Yang beriman itu adalah kita. Tapi coba Bapak Ibu lihat, Israel yang merupakan bangsa pilihan, saya mau nanya, hidupnya bebas masalah nggak? Bangsa ini bebas masalah nggak? Berapa kali mau dibunuh, betul nggak? Berapa kali mau dibinasakan, betul ya? Tahun 75 ketika kemudian Kaisar Roma mengirim Jenderal Julius, ya kan, untuk menghabisi orang Kristen. Tahun 75 menggenapi Matius 24, pembinasa yang keji itu, Bapak Ibu. Orang Israel kabur, udah tidak ada lagi negara Israel. Terus kemudian terjadi peristiwa Holocaust, pembantaian 6 juta orang Yahudi di Jerman dibunuh oleh Hitler. Makanya mereka merindukan tempat tinggal kembali ke tanah air mereka. Akhirnya mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Konflik lah kemudian dengan orang-orang yang ada di Gaza. Betul ya, yang sampai sekarang, betul ya? Nah, kalau kita bisa melihat di Jerman dibantai, di tanah kelahiran yang mereka juga dibantai. Saya mau tanya, apakah orang Israel habis? Seberapa banyak orang benci orang Yahudi, tapi apakah mereka hilang dari peredaran? Tidak. Jadi kalau kita bisa melihat secara fisik saja, Allah sudah berjanji pada Abraham bahwa keturunannya tidak akan binasa. Kita bisa melihatnya sekarang. Sekarang kita kembali kepada kita. Mereka dipilih secara fisik, kita dipilih secara spiritual. Bukan hanya itu saja dipilih, bahwa kita juga dikasih Tuhan dengan mengorbankan anak yang tunggal bagi kita. Masa sih kita tidak bisa dilindungi oleh Tuhan? Masa sih kita tidak tinggal dalam perlindungan Tuhan? Amin. Ya.
bagi kita, ketika kita menghadapi masalah, mari kita belajar untuk beriman. Kenapa? Itu sesuatu yang wajar. Ya, saya suka dengan kalimat daripada seorang pendeta, ya kan? Saya tiba-tiba lupa namanya. Dia berkata begini: ketika Anda beriman, catat ya, iman Anda itu bertalian dengan realita. Loh, kok bisa? Kamu menghadapi masalah apa? Ingat loh, masalahmu segede apa? Tuhan itu pernah mengerjakan sesuatu yang besar. Contoh, membelah lautan menjadi dua. Pernah nggak Tuhan lakukan itu? Dan itu bukan mitos, itu realita. Tuhan membunuh semua anak sulung serempak dalam satu malam. Bisa nggak Tuhan lakukan itu? Bisa, dan Tuhan sudah melakukannya. Dan itu bukan mitos, itu realita. Dengan batu kali Daud bisa membunuh Goliat yang besar, yang ditakuti oleh para prajurit. Bisa nggak? Bisa, itu bukan mitos, itu realita. Maka saat kita percaya bahwa Tuhan melindungi, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, percayalah iman kita itu bertalian dengan realita. Maka beriman adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi pergumulan kita. Kenapa? Satu, kita tahu Tuhan ada di sana. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Ini yang memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi setiap pergumulan. Next, pemulihan, ya kan? Pemilihan, perlindungan, dan yang terakhir adalah pemulihan. Oke, ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan. Nah, kita bisa melihat ya, sudah saya sampaikan tadi, dalam pertemuan yang paling hebat, kemudian kamu mundurkan diri kepadanya supaya ia terbunuh mati. Daud melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Saul terhadap dirinya. Nggak ada bedanya. Saul sama Daud sama-sama jahat juga kok. Saul menaruh Daud di depan supaya mati, Daud menaruh Uria di depan supaya mati. Bedanya apa? Saul tidak di dalam perkenan Tuhan, Daud di dalam perkenan Tuhan. Sehingga ketika Daud melakukan kejahatan yang besar, Bapak Ibu, Daud memperoleh kesempatan untuk bertobat dan dipulihkan. Ini kan, ya kan? Maaf. Ketika kemudian Saul melakukan sebuah kesalahan, Saul tidak mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan. Betul ya? Ketika dia mengorbankan korban bakaran, nabinya kok nggak datang-datang gitu ya. Terus kemudian dia taruh, udah kalau nggak ada nabi kita aja yang bikin gitu kan. Saul mengambil posisi imam, itu nggak boleh, ya kan? Terus ditaruh gitu kan, kemudian bangsa Israel memuji dan menyembah Tuhan begitu kan. Selesai, datanglah kemudian Nabi Samuel. Apa yang kau lakukan? Tak tunggu-tunggu nggak datang-datang gitu kan. Terus apa terjadi? Kamu akan digantikan oleh orang lain. Saul tidak mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan. Tapi ketika Daud kemudian, ya kan, ketika Batseba, Uria sudah mati, Batseba mengandung, datanglah Nabi Nathan. Apa yang kau lakukan? Yang terjadi apa? Daud kemudian tersungkur, menangis, memegang jubah Nathan, dan Nathan pergi, kemudian jubahnya terbelah menjadi dua, betul ya? Dan berkata, keluargamu juga akan terbelah menjadi dua. Tetapi kalau tanya, apakah cerita berhenti sampai di situ? Enggak. Ceritanya berlanjut. Ternyata Tuhan memulihkan kehidupan Daud. Serba banyak di antara kita, aduh, saya ini bukan anak Tuhan yang sempurna. Belum, memang nggak ada anak Tuhan yang sempurna. Saya ini anak Tuhan yang sering melakukan kesalahan, nggak masalah. Karena kita tahu bahwa pemulihan Tuhan terus berlangsung. Coba saya akan tunjukkan 2 Samuel 12 ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya, setelah anak pertama gugur, ya kan? Dan setelah itu kemudian Daud bertobat. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama siapa? Salomo kepada anak itu. Dan Tuhan apa? Mengasihi anak itu. Anak hasil perzinahan Tuhan tidak kasihi. Tapi setelah kemudian Daud bertobat, Daud minta maaf, Daud berpuasa, menyesali dosanya, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan mengasihi Daud seolah-olah sepertinya Daud tidak pernah melakukan sebuah kesalahan, betul ya?
Sehingga kemudian lahirlah kemudian Salomo. Dan Tuhan bukan hanya mengasihi Daud, Tuhan juga mengasihi Salomo. Dari Salomo kita bisa membaca kitab apa? Bahkan melalui Salomo lah kemudian bait Allah kemudian berdiri. Impiannya Daud itu membangun bait Allah, tapi mengerjakannya justru Salomo. Keren nggak Tuhan itu Bapak Ibu? Mari kalau kita kemudian bergumul, Pak hidup saya berantakan, iya, ya kan? Pak hidup saya sulit, iya. Datang pada Tuhan. Loh, alasan apa buat Tuhan akan pulihkan saya? Karena Anda dan saya di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan bukan hanya memilih untuk mengasihi kita, Tuhan bukan hanya memilih untuk melindungi kita, tapi kalau kita remuk, kita hancur, kita jatuh, Tuhan siap memulihkan kita. Saya pahami. Ini satu hal yang bagus. Kan Pak Yakutri pernah berkata begini, ya kan? Ketika Anda mengalami masalah yang sangat besar, ya kan? Terus Anda berkata, tapi kan aku bukan anak Tuhan yang sempurna, aku kan juga sering melakukan kesalahan, aku juga jatuh dalam dosa. Kira-kira Tuhan masih menyertai saya nggak dalam menghadapi masalah ini? Dan beliau berkata, loh kenapa tidak? Kenapa tidak? Bukankah waktu kita masih berdosa, Tuhan datang dari surga ke dunia, mati dari kayu salib untuk mendapatkan kita? Alasan apa yang membuat kemudian Tuhan menjauhi kita? Masalah nggak Bapak Ibu? Sekali lagi, bukan kesempurnaan kita lah yang membuat Tuhan itu setia pada kita. Betul ya? Bukan kesempurnaan kita lah yang kemudian Tuhan itu terus menyertai kita. Bukan kesempurnaan kita yang membuat Tuhan itu melindungi kita, tetapi karena perkenanannya pada kita, maka Tuhan terus melindungi kita, Tuhan terus memulihkan kita, Tuhan terus menyertai kita. Maka dengan demikian kita punya kekuatan untuk berharap menghadapi masalah yang besar. Aku mau menghadapi ini, aku berani menghadapi ini karena aku tahu Tuhan tidak akan pernah tinggalkan aku. Loh, tadi pagi kamu nyolong tempe, gak apa-apa. Tuhan tetap menyertai aku karena tempe tidak bisa menghalangi kasih Tuhan. Jangankan tempe, pemerintahan, betul ya? Oke, mau tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oke, nah next. Satu kutipan buat Bapak Ibu sekalian, bukan kesempurnaan kita yang menarik kasihnya kepada kita, melainkan kesempurnaan kasihnya lah yang menyempurnakan kita. Semua kita berproses Bapak Ibu, tapi percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita sekali lagi bukan karena kesempurnaan kita, enggak. Karena Tuhan itu sempurna, kesetiaannya sempurna, kasihnya yang sempurna. Dia mengerjakan itu dalam diri kita supaya kita menjadi lebih sempurna. Ya kan? Makanya jangan takut menyanyi sebuah lagu, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Kan enggak gini, ku mau sepertimu Yesus, aku berusaha sempurna, kan enggak kan? Betul ya? Lagunya bukan itu ya, disempurnakan. Kenapa kok bisa disempurnakan? Karena kasihnya sempurna, cintanya sempurna, dicurahkan kepada kita. Kok kita? Karena kita lah orang yang diberkenan. Next, Injil itu begini Bapak Ibu, ya kan? Injil itu bukan berbicara mengenai relasi antara Gabriel dengan Kristus. Tahu Gabriel ya, malaikat gitu ya? Oh kalau datang itu, waduh ganteng gitu ya, oh bersinar ya kan, bajunya itu gak ada noda ya kan, pakai rinso matic mungkin ya. Terus ada sayapnya biasanya begitu kan. Oh kalau dia datang itu, waduh ya kan, aduh keren gitu loh, sempurna gitu kan. Tapi Injil itu bukan bicara mengenai relasi antara Gabriel dengan Kristus. Injil itu bicara mengenai relasi antara Petrus dengan Kristus. Seseorang yang Yesus pernah berkata, sebelum ayam berpokok, engkau sudah menyangkit aku. Itu Injil. Bahwa Allah yang sempurna menyertai kita yang tidak sempurna. Loh, banyak yang tidak sempurna kok. Tapi kenapa kita? Karena kita diberkenan. Ketika kita tahu bahwa kita adalah orang yang diberkenan, itu memberikan kekuatan batin kepada setiap kita dalam menghadapi setiap proses dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa proses dalam kehidupan kita adalah bagian dari mana Tuhan mengerjakan rencananya. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, kalau kasih Tuhan berusaha mengerjakan kesempurnaan dalam diri kita, kenapa kita harus mengerjakannya?
Kenapa kita harus berusaha sempurna? Loh, itu panggilan kita sebagai orang yang berkenan. Orang yang berkenan itu punya tujuan, yakni semakin serupa dengan gambarnya. Next, ya kan? Yuk kita lihat. Kita follow next ya. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yuk kita lihat yuk Yohanes 4 ayat 34. Saya suka banding-bandingkan ayatnya. Oke, banding-bandingkan kekayaan nggak bisa saya. Nah, kata Yesus kepada mereka, apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Sama kan? Daud dipilih untuk apa? Melakukan kehendak Allah. Yesus datang ke dunia ini, Dia dipilih menjadi Mesias untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Jadi pemilihan Allah bukan berbicara mengenai keselamatan saja. Pemilihan Allah bahwa Anda dan saya semuanya dipanggil untuk melakukan segala kehendak Bapa. Wong Yesus saja, juru selamat kita, datang ke dunia ini juga punya misi yang sama, melakukan kehendak Bapa yang di surga. Artinya bahwa setiap kita harus berusaha untuk mendedikasikan hidup kita dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Kita berikan semuanya untuk Tuhan. Karena semua berasal dari Tuhan. Kalaupun kita bisa taat, pun juga karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih hati yang baru, kalau Tuhan nggak kasih Alkitab, dengan apa kita taat? Gak mungkin ya? Gak mungkin. Roma 8 ayat 29 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar. Apa keserupaan kita dengan gambar anaknya? Ya lihat sang anak dong. Sang anak motivasinya apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus. Hanya dengan terus melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu, kita semakin serupa dengan Kristus. Kenapa harus serupa dengan Kristus? Karena mereka yang diperkenan itu punya target, punya panggilan, punya tujuan, punya garis finish satu, yakni serupa dengan Kristus di dalam melakukan kehendak Bapaknya. Bahkan Yesus oleh Petrus dikatakan Dia taat sampai mati. Bahkan dalam kondisi yang disalib pun mulutnya tidak mengeluarkan kalimat yang berdosa. Ada dan saya, kenapa sih kita terus baca firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan? Kenapa sih Pak kita harus taat dulu? Karena memang kita dipanggil untuk itu. Pemilihan Allah yang dari semula itu berbicara mengenai sebelum langit dan bumi cipta. Bahwa Allah memilih kita sebelum langit dan bumi cipta ada supaya Anda dan saya semakin serupa dengan Kristus di dalam taat kepada kehendak Bapa. Amin. Oke. Terus langkah praktis dakwah. Oh itu keren, itu gambaran yang bagus Pak. Saya sekarang tahu siapa saya, ya kan saya tahu apa yang menjadi tujuan hidup saya. Waduh maaf ini padahal bagian yang sangat penting ini ya Bapak Ibu ya. Tulisannya jawaban apa bahasa Indonesia jawaban itu. Oke ya. Oke, 3 langkah praktis hidup di dalam perkenan Allah. 2 ayat dari Mazmur Daud, Amsal dari Salomo. Betul ya? Ini 3 ayat dari Daud dan Salomo ya. Yuk, yang pertama, langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk menghidupi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, pemulihan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemilihan Tuhan adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, Ia akan bertindak. Mari kita berkata bahwa setiap hari ini bukan hidup saya, ini punya Tuhan. Loh kenapa? Karena saya menyerah. Dan kata serahkan itu bisa mengenai kalimat perintah. Artinya bahwa memang hidup kita milik Tuhan, tapi dalam keseharian kita harus berusaha untuk mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Loh kenapa kamu harus mengampuni musuhmu? Loh karena memang hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, nah poin yang ketiga. Oke, semoga Bapak Ibu bisa membaca. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Mazmur 55 ayat 3. Serahkanlah apa? Khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu apa? Goyah. Berarti boleh nggak orang benar goyah dari ayat ini? Boleh nggak orang benar mengalami kegoyahan?
Mungkin nggak orang benar mengalami hidup yang goyah? Mungkin. Bedanya apa? Tidak selama-lamanya. Maka kita bisa berkata kepada pergumulan kita, engkau tidak selama-lamanya. Kita bisa berkata pada kesulitan kita, halangan kita, ya kan, musuh kita mungkin kalau bisa, engkau cuma sementara. Karena yang selama-lamanya adalah apa? Kasih Tuhan, perkenanan Tuhan. Serahkan khawatirmu pada Tuhan. Jadi gak cuma serahkan hidup, tapi juga ekspektasi kita, kecemasan kita, ketakutan kita, dan kekhawatiran kita. Jadi, ya percayalah bahwa orang benar tidak akan dibiarkan goyah selama-lamanya. Kalaupun goyah, gak selamanya, cuma sebentar. Oke, Amsal 16 ayat 3 dari anak Daud. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencana. Ayat ini bukan bicara mengenai serahkan perbuatan kita, Tuhan yang akan menjadikan kita sukses, bukan. Ya, Tim Keller berkata begini, serahkanlah perbuatanmu, dedikasikan perilakumu sesuai dengan firman Tuhan, maka kamu akan punya kemampuan untuk pandai di dalam membuat rencana yang lebih efektif dan berhasil. Ceritanya, oke. Jadi dedikasikan perilaku kita di hadapan Tuhan, lakukan apa yang menjadi mau Tuhan, ya kan? Arahkan perilaku kita sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana, yang mampu membuat rencana yang berhasil. Amin. 3 poin yang bisa kita lakukan mulai nanti sore. Kita pulang kita bisa berkata, Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini kuatirku. Tuhan, ini perbuatanku. Ya, semuanya sesuai dengan kehendakmu. Karena memang Anda dan saya dipanggil untuk melakukan kehendak Dia yang di surga. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih dan kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Biarlah apa yang kami boleh pelajari siang hari ini, biarlah pengajaran ini boleh memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami untuk tidak lagi takut Tuhan menghadapi pergumulan kami, menghadapi tantangan kami, tidak lagi cemas, karena kami tahu bahwa yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami adalah perkenanan Tuhan. Tak ada yang bisa menggeser itu dari diri kami, tidak ada yang bisa Tuhan menghalangi itu dari diri kami. Karena keputusan Engkau berkenan pada kami lahir dari keputusan kekal-Mu Tuhan atas kami. Ucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami tahu bahwa ada pemilihan Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas kami, ada pemulihan kalau misalnya kami jatuh dan terpuruk. Kami tahu bahwa kami jatuh dan terpuruk di tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Kalau Engkau saja mau mati untuk kami saat kami berdosa, bukankah Engkau terus Tuhan mengasihi kami dan menyertai kami setelah kami menjadi anak-Mu? Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.